Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dahlia Sarjono, mewakili Yayasan Kanker Anak Indonesia dengan Yayasan Kanker Indonesia Anak Indonesia Live Talk Show. Ya, dan kali ini adalah di hari Sabtu tanggal 29. Ya, tanggal 29 Mei, kita tidak terasa sudah berada di penghujung bulan Mei ya. Dan pertama-tama saya mohon maaf dulu karena saya harus terlambat tadi itu internetnya lagi down ya. Oke, baiklah. Oke, jadi kali ini kita akan membawakan, kita bekerja sama sekali lagi dengan Yayasan Busur Emas, dan kita akan membawakan topik bagaimana peran orang tua mengembangkan motivasi anak. Oke, terima kasih sekali lagi bagi semuanya yang telah bergabung di sini. Semoga saya bisa me-wave semuanya. Kalau tidak, ini wave saya langsung ya begini ya, karena banyak sekali ini yang belum yang ternyata tidak bisa saya wave back. Oke, ini Ibu Gernanya sudah hadir. Oke, sebentar ya. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, dan kita di sini akan bersama mengembangkan atau mengembalikan senyum anak Indonesia. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bu Dahlia. Selamat pagi, Coach Kirna. Mohon maaf ya, jadi agak terlambat. Padahal saya tahu Coach Kirna ini sangat sibuk sekali, dan nanti jam 11 sudah harus mengajar kembali ya, Coach ya. Iya, mohon maaf, nanti saya bikin jam 11 ya. Ya, kita buat percakapan kita, bincang-bincang kita ini padat dan berisi dan bermanfaat tentunya ya, Coach ya. Jadi Coach Gerna Situmeyang ini adalah seorang professional coach dan counselor, dan juga tim parenting dari Yayasan Busur Emas, dan beliau juga adalah seorang narasumber radio Radio Heartline dan Tirta TV ya, Coach ya, Heartline dan Tirta TV. Oke, so Coach sudah lama bergabung dengan Yayasan Busur Emas, Coach? Sudah lama, sejak 2014, Bu Dahlia. Sejak berdirinya dong berarti ya? Iya. Ya, oke. Atau bersama-sama ini partners di dalam Yayasan Busur Emas? Tidak sih, foundernya hanya Bu Ellen. Ya. Oke, baik. Iya. Kalau boleh tahu ini untuk teman-teman semuanya. Jadi di Yayasan Busur Emas ini ada berapa divisi, Coach? Jadi setahu saya di sini Coach Gerna kan di tim parenting ya. Kemudian nanti ada yang untuk life coach dan sebagainya gitu. Iya. Kita ada beberapa divisi. Salah satunya kan ada Eagle Heart Counseling dan Coach Center ya. Jadi di mana di sana saya terlibat sebagai counselor dan juga sebagai coach. Dan saat ini juga membantu Ibu Ellen sebagai koordinator untuk program sertifikasi counselor, dan juga untuk Restoring Your Heart, program Restoring Your Heart, kelompok pemulihan. Oh wow, iya. Oke. Itu judulnya keren banget itu, Restoring. Iya, Bu Dahlia. Iya, oke. Nah, baiklah. Jadi teman-teman semuanya, jadi pagi hari ini kita penting sekali untuk sama-sama kita mau berbincang-bincang dan kita membahas hal ini gitu, karena terutama di masa pandemik ini ya, Coach ya, gitu, bahwa kita semua ini kan banyak kita banyak up and downs-nya ya, kita nggak bisa pungkiri lah ya, gitu. Kita sendiri sebagai orang tua juga demikian gitu, bahwa banyak yang kehilangan pekerjaan juga gitu kan, terus kemudian juga kita harus struggling, dan kemudian masih ditambah lagi ada anak-anak kita nih yang di rumah juga yang perlu bimbingan kita, yang tentunya kita harus nurturing every day gitu ya. Nah, Coach, kita kan akan membahas tentang motivasi ya, gitu. Jadi motivasi anak. Sebelum kita ke motivasi anak, membangun motivasi anak, kita pengen tahu dulu Coach. Saking sering biasa bicara dengan dokter ya, Bu Dahlia ya. Iya.
Apa namanya? Bagaimana? Apa sih motivasi itu sebetulnya? Karena kita sendiri sebelum kita memotivasi anak, tentunya kita juga harus mempunyai motivasi yang besar dulu juga untuk diri kita sendiri, betul nggak? Betul sekali, Bu Dahlia. Ya. Ya, setuju. Iya, oke. Jadi motivasi itu, Bu Dahlia, dorongan dari dalam diri kita yang membuat seseorang tuh untuk melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya dorongan dari orang tua atau motivasi orang tua tuh bisa lebih besar dari motivasi anak. Maksudnya nggak seimbang. Jadi orang tua terlalu mendorong, sementara itu bukan menjadi dorongan buat anak, tapi malah menjadi tekanan. Jadi ada gap di situ tuh, Bu Dahlia. Iya. Iya. Dan gap itulah yang harus kita jembatani saat ini ya. Iya. Nah itu gimana ya? Jadi sebetulnya kan kita sebagai orang tua itu harus mendukung sepenuhnya atau mendukung along the way ya. Dan itu tuh tidak putus pada masa mereka waktu anak-anak saja gitu. Karena selama mereka menjadi anak kita tuh tetap harus saling memotivasi, begitu kan? Betul. Iya. Jadi Bu Dahlia, jadi kadang itu sebenarnya sih orang tua tuh tujuannya selalu mendukung ya. Betul. Sebenarnya kita tuh selalu mendukung, tetapi seringkali itu tidak ditangkap sebagai dukungan oleh anak. Ya, kita maunya kan mendukung, mendorong, tapi anak tuh tidak menangkap itu sebagai dukungan atau dorongan. Betul. Nah, ini ada apa nih dan bagaimana kita menyiasatinya, menyebataninya supaya dukungan yang kita berikan itu ditangkap sebagai dorongan buat anak untuk dia bisa punya motivasi dan terus bersemangat ya dalam menjalani kehidupan ini. Pertama tadi Bu Dahlia udah membuka dengan di dalam masa pandemi ini bukan hanya orang tua ya yang merosot secara motivasi, tetapi anak pun karena banyak perubahan, salah satunya adalah belajar online dan membatasi untuk kontak itu kan buat anak tidak mudah ya. Betul. Iya. Nah, terus ini bagaimana kita bisa membuat itu tuh menjadi satu pertolongan buat si anak itu bahwa ini tuh sebetulnya tidak dirasakan oleh si anak itu sebagai tekanan atau tidak dirasakan oleh si anak itu sebagai kayak bombardir gitu kan ya, gitu. Iya, betul. Seperti bombardir tepat sekali itu Bunda. Ya, jadi memang ada beberapa faktor pembangun ya, saya bilang sih beberapa faktor pembangun tuh pilar-pilar yang membangun motivasi di dalam diri anak. Salah satunya adalah hubungan. Seringkali tuh kita kata-kata dorongan tuh setiap hari mungkin ya. Iya. Kita sebagai motivator anak kita pasti. Iya. Pasti. Dan kadang kita kan lebih bersemangat daripada anak kita ya. Tapi seringkali ini tidak lewat hubungan yang baik gitu ya, yang harmonis ya. Jadi kembali lagi ini ditangkap oleh anak sebagai satu tekanan ya. Nah, kita bagaimana motivasi dari dalam diri anak itu keluar, jadi bukan hanya satu desakan tekanan karena dia mungkin nggak enak dengan orang tua, tapi itu keluar dari dirinya sendiri. Tentunya harus diawali adanya hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. Iya. Jadi kita bukan sekedar hanya memenuhi kebutuhan fisik, ya sandang ataupun pendidikan, tapi bagaimana ada komunikasi yang terbuka antara orang tua dengan anak. Seringkali kan kita hanya fokus kalau pagi nih bangun tidur sarapan anak, terus sekolahnya gimana nih, meskipun online kan tetap jalan terus nih ya. Iya. Argometer jalan terus nih, argometer iya. Kita terus mikirin itu. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah hubungan dari kegiatan yang sederhana aja. Sebenarnya ya lewat dari bagaimana kita menyiapkan sarapan itu tidak fokus hanya bagaimana memenuhi kebutuhan fisik, tetapi lebih kepada juga memenuhi kebutuhan emosi anak. Nah itu yang kita
ya karena kondisi pandemi ini juga kali ya Bu Dahlia ya, kita mumet Iya, juga ya dengan soal mumet. kerjaan. Kadang itu miss tuh kita ya, karena semua serba rush gitu ya, cepet ya, banyak hal yang harus kita pikirin. Jadi itu kadang kita terlewat. Nah, akhirnya jadi hubungan hambar-hambar aja, kebutuhannya terpenuhi secara fisik, secara pendidikan, tetapi ada gap itu lagi tuh ya. Iya, betul. Tidak terkonek, tidak ada hubungan. Oke, tidak kayaknya jadi terkonek. kayak salah sambung, kalau istilah kata handphone tuh no signal gitu loh Bu Dahlia. Iya, benar. Iya, kayaknya Internet. Iya, kayak tadi pagi ya kita ya mau mulai aja, saya juga aduh udah gregetan ini kok down terus ya gitu. Nah, ini sama berarti dengan hubungan kita dengan anak gitu ya. Jadi berarti cara menstimulasinya itu untuk hubungan yang harmonis itu bukan hanya dengan affection atau apa ya, affection itu bahasa Indonesianya, menunjukkan rasa sayangnya dan sebagainya itu, tapi juga hubungan yang harmonis dengan kata-kata yang bisa menstimulasi emosinya, begitu. Iya, jadi lewat komunikasi yang terbuka ya. Jadi kita tidak hanya sekedar menanyakan tentang kebutuhan anak, tapi lebih bisa bicara secara kedalaman hati anak. Ya, anak mau bicara tentang perasaannya, tentang pikirannya. Ya, itu jadi membentuk suatu perasaan berharga, penerimaan dari orang tua atas sikap orang tua terhadap anak. Jadi ketika kita mengabaikan tuh anak merasa tidak disayang, tidak dihargai. Tetapi ketika kita memperhatikan anak secara tadi Ibu ya, bukan hanya secara affection tapi secara komunikasi ya, ada keterbukaan, itu mereka merasa dihargai, diterima, disayang. Nah, anak yang merasa dihargai, diterima, disayang, itulah terbentuk jati dirinya. Dia nyaman dengan dirinya, dia positif dengan dirinya, makanya dia akan menghasilkan perilaku-perilaku yang positif juga. Ya, inilah yang perilaku positif inilah yang bisa bentuk motivasi di dalam hidupnya ya. Bentuknya betul. Itu. Iya. Nah, saya setuju banget itu tadi kata Coach Gerna. Kita tuh harus jadi itu tuh harus keluar dari si anak itu sendiri gitu ya. Betul. Nah, ini PR lagi nih gitu. Gimana cara kita sebagai orang tua untuk bisa itu tuh harus timbul sendiri dari si anak gitu, si motivasi dan keinginan untuk mungkin tidak hanya untuk belajar aja sih gitu, kayak keinginan untuk bangun pagi gitu aja kan juga ya. Betul ya, jadi motivasi bukan hanya untuk belajar tapi bangun pagi, bahkan sekarang anak-anak karena belajar di rumah mandi aja males ya Bu Dahlia ya. Betul. Kadang makan aja suka lupa lewat waktu mereka kan, karena asik di kamar karena hanya berhubungan dengan media kan, dengan teknologi, sehingga dia juga tidak lupa untuk connect dengan orang sekitar, orang rumahnya ya. Nah, itu bagaimana anak bisa motivasi untuk berinisiatif sendiri ya, melakukan tanggung jawab dan tugasnya itu dari dirinya. Tentunya ketika dia melihat tanggung jawab itu sesuatu yang menyenangkan Bu Dahlia, yang membuat dia senang untuk melakukannya. Dan ketika itu bisa muncul ketika difasilitasi oleh orang tua situasi itu, situasi tenang, nyaman, bahagia itu dari orang-orang sekitarnya, dukungan itu didapat dari orang sekitarnya. Jadi kalau dukungan itu tidak ada, nah itulah yang membuat anak tidak menjadikan tanggung jawab tugas itu sesuatu yang menyenangkan, tapi jadi beban. Kembali lagi tekanan. Iya. Main HP terus, di depan laptop terus, depan tab terus gitu kan. Orang tua udah makan belum, udah mandi belum, tugasnya gimana? Itu kan jadi kayak tekanan-tekanan aja, dan akhirnya motivasi itu tidak keluar dari dalam dirinya. Iya. Iya ya, jadi kita tuh sebetulnya juga harus memahami bahasa anak ya. Iya. Maksudnya kita maksudnya bukan terus nyeme-nyeme kayak manja-manja kayak anak, tapi kita juga harus menggunakan bahasa yang secara interaksi itu bisa langsung connect kayak tadi katanya ya. Iya, Bu Dahlia. Jadi salah satunya sih kita harus paham juga bahasa kasih
kita dan bahasa kasih anak ya, bisa masuk dari situ ya. Karena komunikasi itu kan salah satunya adalah bagaimana kita mengekspresikan kasih ya kepada anak kita. Seringkali orang tua merasa sudah sayang, tapi anak merasa tidak disayang. Nah ini sangat baik kalau kita bisa memahami bahasa kasih anak, sehingga kita bisa berbicara dengan bahasa kasih anak, dan itu ditangkap oleh anak. Salah satunya itu sih tadi, bahasa anak itu ya Bu. Iya. Salah satunya adalah bisa bicara dengan bahasa kasih ya. Bahasa kasih anak ya. Iya. Iya, secara juga sekarang ini kan anak-anak itu dia tidak berinteraksi dengan temannya secara langsung ya. Jadi mereka tuh juga kehilangan itu kan, kehilangan obrolan yang biasanya di kelas mereka lakukan gitu kan. Sekarang kan secara bukan webinar, secara online itu cuman antara guru dan muridnya kan gitu, dan antara teman-temannya paling sudah ada sih sekarang itu untuk offline? Apa sudah belum dimulai? Ada ya Bu Dahlia? Belum ada. Belum Bu, belum. Kalau saya dengar sih nanti ya semester awal ya. Semester awal. Tapi itu juga itu masih akan ditinjau lagi dulu, ya betul. Dan iya. Kalau saya bilang sih jangan dulu lah gitu sekarang, soalnya masih banyak gitu, dan itu tuh nyata ya di depan mata kita, karena udah orang-orang sekeliling kita gitu yang kena kan. Iya. Jadi memang pandemi ini ada sisi positifnya, itu sih kembali ke rumah, keluarga, bagaimana orang tua lebih banyak mengambil alih di dalam pendidikan anak ya. Selama ini kan di sekolah dengan di rumah, ini artinya orang tua lebih banyak mengambil peran saat pandemi ini. Jadi kita berbagi peran dengan guru ya gitu. Jadi kalau di sekolah anak-anak biasanya kita serahkan kepada guru, sekarang ini kita juga menjadi guru di rumah gitu, pendidik ya. Iya Bu Dahlia. Untuk itu makanya untuk membangun motivasi anak, membangun dasar ini, hubungan sangat berperan ya, untuk anak punya motivasi dari dalam diri. Jadi kalau dia yakin dengan diri, dia punya harga diri yang terbentuk dari rasa penerimaan dari orang tua, itu terafirmasi dirinya dengan cara positif, itu yang membuat dia punya perilaku juga positif. Itu terbentuk. Karena biasanya orang tua tuh oke ya nak, belajar yang rajin ya nak, yang pinter ya nak, kata-katanya itu aja gitu, standar ya. Iya. Betul Bu Dahlia. Memang untuk menjadi orang tua ini tidak ada sekolahnya ya, tetapi memang kita bersyukur sekarang ilmu parenting banyak ya, dan bisa dipelajari di mana aja. Kita bisa explore ya di internet, di Google ya, browsing. Banyak ilmu parenting yang kita bisa belajar, cara-cara bagaimana berkomunikasi ya dengan anak. Itu sesuatu yang bisa dipelajari sih, salah satu skill juga sih ya. Iya, itu skill interpersonal sih, jadi memang jadi yang kayak social skill juga gitu ya, gitu, karena communication skill semua deh itu, karena ilmu parenting itu betul, itu kayaknya ilmu global ilmu tuh, seluruh ilmu tuh ada di ilmu parenting sebetulnya. Ya, setuju. Jadi dalamnya komunikasi juga ya Bu Dahlia ya, interpersonal juga, semuanya ada di dalam. Jadi seringkali kita berpikir hubungan itu yang sekedar omongan gitu tuh tadi Bu Dahlia, kamu udah belajar belum ya kan? Udah makan belum? Sebatas kayak di permukaan ya. Tapi sebenarnya hubungan itu kan bagaimana kita bisa membangun kegiatan bersama ya. Walaupun sederhana aja di rumah, lewat makan siang bersama atau makan malam bersama, tetapi itu ada sesuatu yang bisa membuat kita dengan anak terkonek. Iya. Jadi seringkali yang hubungan kegiatan yang dilakukan itu lebih banyak disukai anak atau disukai orang tua Bu Dahlia. Nah, supaya keduanya senang, harus yang disukai anak dan disukai orang tua sebenarnya. Betul. Iya. Karena gini ya, coach ya, kita harus sadari bahwa di masa ini, sekarang ini, kita tuh beda lah gitu dengan yang pada saat dulu ya. Kalau dulu itu kita dikasih tahu orang tua ya kita nurut-nurut aja gitu, karena di luar kita nggak ada
Ya nggak sih? Karena di luar kita nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Nah pada saat ini kan Betul. anak-anak bisa browsing gitu, kayak Betul. kayak anak saya aja gini, apa kalau misalnya saya kenapa sih gitu, saya tanya kan gitu, anak saya sih udah dewasa banget gitu ya, sudah di usia bekerja gitu. Nah tapi Wow. makanya tadi saya juga menyampaikan bahwa motivasi itu tidak hanya pada saat anak-anak kecil, tapi sampai anak-anak dewasa kan gitu. Nah Iya. pada saat sekarang itu anak-anak tuh bisa men-challenge kita kembali kan. Iya. Gitu, Iya. gitu. Iya. Nah, walaupun anak yang kecil pun juga loh. Iya, betul. Jadi kita bagaimana, makanya tadi Bu Dahlia, kita bagaimana bisa bukan dari sisi kita orang tua aja ya, supaya anak juga bisa menangkap rasa kasih ini sehingga dia tidak menjadi lihat itu sebagai tekanan yang akhirnya men-challenge kita juga. Iya. Begitu, Iya. maksudnya begitu ya Bu Dahlia ya? Iya, benar. Jadi kayak Iya. gini nih, kayak misalnya kita kasih tahu apa gitu, terus ya kayak tadi kan harus disukai dua-duanya gitu, orang tua suka, anak Iya. suka. Kayak Iya. misalnya apa namanya, nanti mereka bisa suatu hari itu bilang, that's what you want mom, not what I want gitu kan, gitu, atau that's what you Betul. need, atau ya kan kayak zaman dulu orang tua mungkin pengen anaknya jadi dokter, jadi insinyur itu ya. Padahal anak itu tidak berminat di situ gitu. Ya, itu memang kita dibutuhkan juga untuk memahami anak ya, secara bakat, kemampuan, secara kepribadian. Nggak juga anak yang nggak suka ngomong kita pingin dia jadi pengacara seperti gitu Bu Dahlia. Tapi kan kita juga menyesuaikan dengan kemampuan anak. Ini internetnya unstable tadi. Jadi iya, unstable, muter-muter, agak terputus-putus. Iya, sorry. Iya. Begitu. Iya, tadi Bu Dahlia bilang seringkali kan orang tua punya satu keinginan yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginan anak. Iya. Untuk itu makanya kita perlu sebagai orang tua memahami ya kepribadian anak kita, kemampuan, bakat, supaya apa yang menjadi harapan kita itu sesuai dengan harapan dia harapan juga, si anak sesuai juga, dengan betul. Iya. Tadi kan itu kan maunya mama, itu kan maunya papa begitu ya. Iya. Tapi ketika kita boleh dengan tadi hubungan yang harmonis ini, komunikasi yang terbuka, itu kan menolong kita memahami anak kita, siapa dia, apa yang diminati, dan bagaimana kemampuan dia. Sehingga ketika kita mempunyai harapan kepada anak kita, itu sesuai dengan apa yang ada pada anak, realistis juga Bu. Iya. Realistis, iya. Karena kadang kita punya harapan yang tidak realistis. Nah inilah yang membuat kita seringkali hubungan tidak baik. Jadi kita jadi frustasi karena kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya anak kita nggak bisa. Kita jadi akhirnya kembali lagi tekanan, jadinya hubungan jadi tidak baik, renggang. Tuh. Iya, betul. Benar sekali Bu Dahlia. Oke. Terus sekarang kembali lagi ke sini ya, Coach Gierna, karena kan kita di sini dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia, kita ini juga ingin turut mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Dan ini tentunya adalah anak-anak dari anak-anak pejuang kanker, para pejuang kanker ya. Jadi, nah ini untuk ibu-ibunya gitu, itu kan tentunya juga mungkin ini menjadi double atau triple dari yang lain ya gitu, karena dengan anak yang juga pejuang kanker gitu. Nah ini bagaimana ya Coach ya gitu, jadi bagaimana ibu-ibu, jadi kita teman-teman di sini yang mempunyai anak atau saudara yang pejuang kanker untuk memotivasi mereka, untuk membangun motivasi mereka gitu. Tidak hanya untuk belajar, juga untuk hidup gitu, untuk bergairah gitu ya, untuk terus bisa lanjut, untuk makan, bahkan makan aja kadang-kadang nggak mau makan, lemes gitu, padahal kan makan harus ya, asupan itu harus gitu. Jadi ada saran-saran ini, Coach. Ya, jadi bagaimana kita membangun motivasi tadi adalah salah satunya adalah hubungan ya. Ketika
anak merasa dengan kondisi segala keterbatasannya merasa diterima, merasa dihargai, tetap mendapatkan kondisi kasih sayang tidak bersyarat ya, itu kan akan membangun kepercayaan anak terhadap orang tua. Ketika kepercayaan anak dan orang tua terbangun, itu otomatis membangun kepercayaan diri anak. Nah, kepercayaan diri anak inilah yang membuat mereka bisa hidup lebih bijaksana dengan segala keterbatasan dan kesulitannya. Dia tetap bisa mengatasi, tetap semangat, dia tetap punya energi meskipun dengan keterbatasan yang tadi ada triple itu ya menurut yang tadi sampaikan Bu Dahlia. Jadi memang perlu banget rasa percaya diri itu dibangun dari orang tua juga, dari rasa percaya anak terhadap orang tua. Begitu salah satunya ya, dan juga teladan dari orang tua ya, bukan hanya dari orang tua tapi orang-orang di sekitar yang memberi pengaruh yang positif pada anak, sehingga anak mendapat satu bekal bahwa misalnya contohnya gini, dia bisa melihat orang-orang sekitar dengan yang berjuang misalnya ya, yang berjuang bagaimana mengatasi segala kesulitan dan juga kegagalan atau kesalahan, sehingga ketika dia diperhadapkan dengan orang-orang yang positif, dia bisa belajar tuh bahwa sesuatu kesulitan ketika dia mungkin tidak sempurna itu bukan akhir cerita, tetapi itu suatu proses yang terus membawa dia bertumbuh. Nah, itu bisa dikondisikan orang-orang sekitar yang memberikan suatu makna hidup seperti itu ya. Jadi kita juga sebagai orang tua jadi tidak mudah mengeluh. Misalnya ada suatu kesulitan, yuk kita sama-sama selesaikan gitu. Itu yang membangkitkan semangat juga untuk anak kita. Jadi menjadi teladan itu juga perlu ya, kita sebagai orang tua tetap terus berpikir positif dan semangat. Iya. Iya, itu keteladanan itu, iya. Iya, memang kita tuh harus tidak pernah berhenti memberi contoh ya. Jadi keteladanan itu, jadi kita memberi contoh dengan melakukannya juga gitu. Jadi bukan mencontohin gimana gitu yang ayo dong jangan gitu gini gitu, tapi kita sendiri juga melakukan gitu. Jadi dengan dengan sendirinya, jadi si anak lihat bahwa oh iya ya, mama aja melakukan itu gitu, masa saya enggak gitu, atau yang kakak adiknya gitu. Jadi berarti kita juga harus turut mengkondisikan sekitar ya, Coach ya. Iya, jadi bukan hanya kita papa mama, tapi sibling, kakak adik, mungkin ada kakek nenek, atau komunitas kita adalah komunitas yang memang bisa memberikan teladan bahwa tindakan merupakan karakter. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi perilaku kita lebih banyak berbicara. Jadi itu bisa menolong membangun motivasi ya pada anak. Iya ya, tindakan merupakan karakter. Oh oke. Iya, tindakan merupakan karakter. Iya. Oke. Iya betul ya. Jadi kadang kan kita juga kita jengkel, tapi sebetulnya jengkel itu lebih jengkel kepada diri sendiri ya gitu. Kok nggak bisa ya gitu, kok anak ini nggak mau gitu. Nah itu sebaiknya juga jangan ditunjukkan ya. Ya betul Bu Dahlia. Seringkali kita perlu punya harapan yang positif pada anak. Jadi walaupun kondisinya mungkin kita melihat sulit gitu ya Bu ya, tapi tetap kita harapan kita itu kita verbal jadi kita perlu ya lebih banyak fokus kepada kemajuannya. Wah, kamu udah lebih baik, kamu udah melakukan hal ini udah lebih baik ya, kamu udah bisa makan lebih semangat misalnya apa gitu ya. Ya orang tua pasti setiap hari bisa melihat lah ya, pasti ada lah selalu perkembangan ya, tapi kadang karena kita lebih fokus kepada sesuatu yang mungkin kurang ya, jadi sulit. Jadi positif negatif itu memang ketika kita melihat yang negatif, jadi positifnya nggak kelihatan, jadi kayak dua sisi gitu Bu Dahlia. Ketika kita lihat negatif pasti kita nggak akan lihat positif, tapi ketika kita mencoba untuk selalu melihat sesuatu yang baik pada anak kita, itu pasti terlihat, selalu ada
sedikitnya aja walaupun progres itu pasti ada, dan itu kita terus encourage untuk setiap kemajuan kecil ya, kita tidak lupa selalu memberikan dukungan itu kepada anak-anak. Betul. Dan saya lihat, saya rasa dari semuanya ini tuh acceptance itu yang pertama harus kita adakan ya di dalam diri kita gitu. Oh iya, tentunya tadi ketika kita bisa menerima diri kita, tentunya itu bisa menolong kita menerima anak kita. Jadi pertama memang penerimaan diri kita dulu ya, baru kita bisa menerima orang lain. Iya. Jadi acceptance ya, karena kadang-kadang kan orang tua itu kadang-kadang suka ada denialnya dulu kan gitu, terus enggak ini pasti salah, ini salah diagnosa, ini salah apa gitu. Nah, atau juga yang paling gawatnya itu adalah ini salahnya keadaan ini gitu. Itu kan padahal kita tidak bisa seperti itu ya. Jadi kalau kita accept, nah terus kita be with it, kita bergaul dengan acceptance itu, supaya kita bisa turut memotivasi ya. Iya, dan itu acceptance itu menolong kita punya sudut pandang yang sehat terhadap segala satu ya. Mungkin tidak terlihat sebagai satu yang positif, tetapi kita selalu bisa melihat itu sesuatu yang ada sesuatu yang kita belajar. Itu yang membuat kita terus bertumbuh. Ya pasti nih, meskipun sulit, ada sesuatu yang pasti kita belajar dan membentuk kita untuk kedepannya. Pasti kita butuhkan pelajaran itu, meskipun sekarang mungkin kita belum melihat apa ya. Nah, itu selalu punya sudut pandang yang sehat, itu juga menolong anak mempunyai motivasi di dalam dirinya. Betul. Ya, jadi tadi tuh jadi karena ini jadi tadi acceptance satu, dan berarti dan kedua juga kita boleh nggak sih atau selayaknya bahwa kita ini harus juga memberitahukan kepada sekitar kita, sekeliling kita bahwa gitu, misalnya saya punya anak misalnya 3 gitu. Nah, salah satunya adalah berkebutuhan khusus atau berkebutuhan karena sedang berjuang melawan kanker gitu. Jadi supaya pada saat kita berkumpul, mereka juga sudah ada rasa simpatinya itu gitu kan, ada empatinya gitu. Jadi dan turut membangun motivasi yang sehat. Iya, jadi membangun satu environment yang menyenangkan buat anak ya. Nah, itu karena ketika pengalaman menyenangkan itu membawa segala satu apapun yang sedang diderita itu menjadi dengan persepsi sudut pandang yang sehat. Ya, karena kalau sekitar kita juga lingkungan anak-anak misalnya emosional gitu ya. Iya. Kadang kan juga ada tidak sabarnya ya, kita paham lah ya, maksudnya pasti kondisi juga yang tidak menyenangkan pasti membuat kita juga orang dewasa tidak sabar ya, jadi cepat mudah bereaksi ya. Nah itu memang sangat dibutuhkan untuk mengelola tadi, selain kita penerimaan dalam diri kita, sehingga kita juga harus mengelola emosi kita ya, supaya itu bisa memberikan satu environment, lingkungan yang menyenangkan buat anak-anak. Jadi segala satu apapun yang diterima, pengalaman negatif sekalipun, sulit sekalipun, mereka melihat itu sesuatu yang menyenangkan dan mengembirakan. Jadi motivasi itu jadi terus ada dalam diri anak. Iya. Oke. Iya. Betul. Nah, terus apa saja sih sebetulnya yang bisa menjadi pendorong dari motivasi itu? Tadi selain kesabaran. Betul, itu tadi ya sudah saya sebutkan, kesabaran dari orang tua. Karena kesabaran ini bukan artinya kita pasif ya, atau mengizinkan karena kita tahu anak kita berkebutuhan khusus ya, itu kesian nanti gitu ya, kita tidak juga. Tetapi bagaimana sini sabar, artinya kita tidak mudah reaktif, tetap tenang, tidak emosional, tapi kita mengasihi ya, tetap mendisiplin anak, mengajar dan ya memperbaiki anak juga gitu, walaupun dengan segala kondisinya yang spesial, tapi tetap parenting kita tetap ada batasan juga tetap ada ya, disiplin. Iya, supaya mereka juga
tetap bisa ada apa ya, batasan dalam diri dia, jadi ada kontrol juga ya, pengendalian diri pada anak itu juga tetap bisa dibangun. Ya, jadi bukan berarti kesabaran kita mengizinkan gitu, tapi tetap mendisiplin mereka juga, tetapi mengasihi dan menyesuaikan dengan kondisi mereka yang spesial tadi ya. Ya. Kemudian juga mungkin bercerita ya, saling bercerita gitu. Jadi anak juga kita minta untuk bercerita apa yang dirasakan gitu, bisa juga ya, Coach ya. Iya, betul Bu Dahlia. Bercerita itu satu teknik terapeutik ya sebenarnya buat anak. Ketika kita memilih cerita-cerita yang terkait dengan kondisi anak, itu bisa membangun rasa aman dan membangun kesadaran diri dari cara berpikir reflektif dia ketika kita menceritakan seseorang mungkin atau suatu pengalaman seseorang atau mengenai pengalaman apapun yang terkait dengan anak kita. Misalnya anak kita sedang mengalami rasa takut atau malu, nah kita ceritakan ya tokoh-tokoh dalam kondisi malu, lalu kita minta dia berpikir, kalau kamu jadi tokoh ini apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Nah, ketika bercerita ini menolong anak membangun kesadaran diri, dan akhirnya ini bisa menolong dia melakukan sesuatu yang berbeda, tindakan yang berbeda dari dirinya sendiri, idenya. Nah, ini sangat teknik ini sangat baik banget kalau kita bisa praktekkan ya, terus bercerita kepada anak ya, dengan cara bercerita, jadi tidak ada dibangun bersama, jadi nggak direct itu Bu. Tadi kan kalau kita bersabar itu artinya juga tidak mudah marah ya, tidak mudah frustasi. Tapi kalau bercerita itu kan mungkin lebih ada relaksasinya ya. Menolong kita juga untuk bisa mengelola emosi kita. Iya. Kadang bisa juga seperti ini, yuk kita googling bareng yuk gitu. Misalnya kita cari tahu gitu, misalnya ya kan gitu, kayak kemarin saya juga ngobrol sama anak saya gitu. Misalnya kan karena sekarang itu banyak informasi dari TikTok, bisa dari mana aja bisa gitu kan, terus nanya yuk kita cari tahu gitu kenapa TikTok bisa begini gitu. Nah itu bisa seperti itu juga ya, jadi saling memotivasi juga kadang, karena ya tiap anak juga pasti punya pandangan yang berbeda-beda, apalagi anak yang dengan satu tadi ya pejuang kanker misalnya, atau dengan kebutuhan yang lain seperti itu ya. Jadi kita juga belajar tentang dunia sekeliling kita gitu. Betul. Jadi bagaimana sih dengan kita sebagai orang tua mengkondisikan, membangun rasa ingin tahu mereka ya, dengan memfasilitasi mereka untuk bertanya ya, kita bertanya tentang dunia sekeliling mereka, sehingga itu menstimulasi mereka untuk berpikir, untuk ingin tahu. Karena anak-anak yang punya rasa ingin tahunya tinggi, itulah anak-anak yang memiliki motivasi yang tinggi ya terhadap hidupnya. Iya, jadi memang perlu difasilitasi oleh kita orang tua. Jadi kadang kan kalau kita sibuk, anak banyak tanya kenapa begini, kenapa begitu ya, mungkin dengan kondisi keterbatasan dia ya, kita gitu ya, kita nanti dulu gitu ya, mama lagi sibuk. Tapi kalaupun misalnya ada kondisi kita nggak tahu nih jawabannya, seperti Bu Dahlia bilang, yuk kita browsing, googling bersama. Itu jadi satu kegiatan yang pasti menyenangkan buat anak. Iya. Dan ini saya juga belajar, dan kemarin itu juga bagus banget. Jadi ada orang tua juga, jadi dia ada satu creative parenting gitu kan. Anaknya tuh dua-duanya disleksia gitu. Jadi yang satu disleksia, yang satu diskalkulasia atau disgrafia mungkin ya gitu ya. Iya. Nah itu jadi untuk memberikan pengertian tentang sesuatu itu harus dengan tindakan dan contoh gitu. Jadi kayak satu proses gitu. Anak itu panjang kan mikirnya. Proses itu apa ya? Proses itu gimana ya? Kenapa harus ada proses gitu? Nah itu terus akhirnya sama si ibu ini kita diajak bermain bareng. Jadi kelihatannya seperti bermain gitu. Jadi
bikin ini loh. Jadi dari kedelai menjadi kecambah kan, menjadi toge. Terus kemudian itu nanti jadi dia diminta nanemin satu-satu di dalam mediumnya. Jadi dia liatin tumbuh kembangnya kan gitu. Nah ini seperti juga kamu gitu. Jadi ini pertama kan dari kedelai terus nanti ditaruh di atas kapas gitu, media, kan dikasih dikasih kapas sama media gitu, dikasih air, terus seminggu kemudian tumbuh gitu. Nah ini tauge gitu, seperti tauge kan, kecambah itu gitu kan. Kemudian nanti ini nanti akan jadi pohon gitu. Jadi setelah itu baru kita bisa pindahin satu-satu gitu. Nah kenapa dipindahin satu-satu itu untuk apa? Nah seperti itu mungkin ya. Jadi kita menjadi mendorong juga, memberikan, selain dia tahu proses, dia juga tahu tanggung jawab gitu, bahwa kalau kita menumbuhkan sesuatu itu kita juga harus merawat gitu. Wah, keren banget Bu Dahlia, contohnya betul sekali. Dan di situ juga peran orang tua di dalam hal kesabaran. Seringkali kan untuk menceritakan seperti itu tidak mudah ya Bu Dahlia ya, dan perlu skill juga buat orang tua. Kelihatannya sepele, tapi tidak semua juga punya skill untuk bercerita seperti itu ya. Cara step by step dan memahami misalnya kondisi anak seperti ini, kira-kira apa ya yang masuk atau yang cocok buat pembelajaran. Ada saya juga cerita seorang anak yang kesulitan tadi ya, dysgraphia ya. Jadi dia hanya senang mendengar dan dia senang dengan terkait cerita tentang mobil. Jadi mamanya terus merakit-rakit gitu. Iya, jadi dia caranya mamanya terus cerita ya secara verbal tentang minat mobilnya itu. Nah akhirnya anak itu juga bisa bicara, bisa baca dengan metode seperti itu. Memang perlu bagaimana kita memahami anak kita ya, bagaimana kemampuan mereka dan apa minatnya, kita gabungkan gitu ya. Cara-caranya kita harus kreatif untuk bisa membantu anak kita. Ini butuh proses kesabaran dari kita karena kan bukan hanya anak yang berproses ya, orang tuanya juga berproses ya, bagaimana sampai ke pemahaman, oh anak saya ternyata butuh gini nih cara ngajarinnya, dari kecambah ke toge gitu ya. Itu kan pasti perlu riset juga ya, perlu hubungan. Tanpa hubungan mungkin kita nggak akan tahu ya, tidak bisa paham seseorang dengan detail, maksud saya gitu ya. Jadi wah bagus banget contohnya Bu Dahlia. Terima kasih, sama-sama, karena saya juga terus akhirnya melek banget gitu ya, ini ibu nih ini sekali gitu, karena kita nggak boleh diam diri kayak tadi ya, untuk kita jadi dia memotivasi dirinya dia sendiri sebelum dia bisa memotivasi anaknya kan gitu. Karena sulit seperti kemarin juga Hari Kebangkitan Nasional. Apa sih kebangkitan itu gitu? Nah, itu menjelaskannya juga, menjelaskannya ada lagi itu. Jadi saya selalu ngikutin mereka gitu. Jadi ini bagus banget itu. Ya. Nah, itu bagaimana kita peran orang tua ya memfasilitasi mereka rasa ingin tahu itu bisa menolong, bukan hanya untuk mempengaruhi apa yang ingin anak pelajari, tetapi juga bisa terus membangkitkan semangat. Jadi memang harus semuanya berubah dari orang tua nih Bu Dahlia. Walaupun dengan segala keterbatasan ya, itu kitanya harus ingin tahu juga nih, belajar kan. Tadi Bu Dahlia juga kan banyak mengikuti mungkin ya talkshow dari psikolog atau dokter gitu ya, dan itu kan kita mendapatkan satu pengetahuan yang bisa menolong orang tua lain ya sekarang di Yayasan Kanker Anak Indonesia dengan segala kondisi. Dan juga saya senang sekali kalau orang tua juga ini yang sekarang saya pikir hadir, join ya bersama dengan kita, meskipun Sabtu ya mungkin enak tidur ya. Atau senang melakukan kegiatan yang lain ya, tapi kalau hadir saya appreciate banget ya para orang tua yang hadir pada pagi hari ini dengan talkshow ini. Saya sangat menghargai karena memang saya pun sebagai orang tua dulu banyak belajar, sampai sekarang masih belajar terus nih ya, bagaimana kita nggak pernah mendampingi terus ya. Memotivasi anak. Betul. Nah terus sekarang tadi kan kita sudah membicarakan tentang mendorong untuk motivasi. Kita masih punya kita tinggal punya waktu 5 menit
boleh lebih dikit, boleh nggak? Beli lebih 5 menit. Iya Bu Dahlia, iya. Oke, jadi apa yang sekarang bisa mendisrupt atau sebagai perusak motivasi? Ada nggak sih gitu? Pastinya ada dong ya gitu. Jadi, karena setiap hari yang bikin kita jadi males atau yang bikin kita jadi aku nggak akan ngomong gitu karena nanti toh anak-anakku nggak akan ngelakuin. Kadang-kadang udah begitu dulu, jadi kayak udah memageri dulu kan? Betul. Ya salah satunya ya mungkin tingkat perfeksionis kita ya sebagai orang tua. Nah ini bisa jadi kita sudah coba sesuatu tetapi belum berhasil. Sorry, saya minum. Kita melihat ini, iya silakan Bu Dahlia. Kita melihat ini sebagai satu kegagalan. Ya bagaimana kita tadi mau membangun sudut pandang yang sehat kan harus dari orang tua dulu ya. Betul. Bagaimana menolong anak melihat kondisi sulit ini dari perspektif yang benar. Jadi tidak ada satu tindakan yang tidak sempurna, yang bagaimana anak sering tuh melihat sesuatu yang tidak sempurna sebagai sesuatu yang bencana gitu ya. Ini kayaknya udah akhir cerita. Tapi bagaimana orang tua tuh bisa menunjukkan bahwa meskipun sulit ataupun gagal, kita pasti ada menemu cara lain untuk berhasil. Nah ini seringkali kalau orang tua yang perfeksionis yang udah kayaknya ngelihatnya tuh yang tidak sempurna terus, ya pengennya kesempurnaan ya. Ketika salah sedikit itu membuat orang tua mundur, terus tidak mau melanjutin. Nah ini bisa dilihat oleh anak. Anak melihat ketika orang tua seringkali menunda pekerjaan ya, atau ketika menemukan kesulitan jadi tidak semangat. Nah ini bisa terasa energinya oleh anak. Nah makanya juga kita kan aura dan energi itu bisa ini ya, bisa mempengaruhi ya. Iya. Jadi bagaimana menolong anak melihat bahwa kehidupan ini suatu proses, walaupun kita belum sempurna, tetapi kita bisa terus belajar. Apa nih dari sini kita belajar apa dan bagaimana? Nah ini yang perlu dikondisikan ya situasi ini oleh kita orang tua. Betul. Jadi kita juga tadi ya, jadi jangan terlalu perfeksionis gitu. Jadi biasanya kan kita kecenderungannya adalah perfeksionisme itu yang membuat jadi melihat ini semua jadi apa ya? Jadi satu yang ini kurang bagus ini jadi gitu ya. Oke, jadi itu. Maunya kan ideal ya Bu Dahlia ya. Maunya ideal. Seringkali kalau nggak ideal kita langsung atas semangat, tidak termotivasi lagi kan. Iya. Nah ini sering tangkap anak. Jadi gimana kita sebagai orang tua tuh kita lebih baik kita fokus juga kepada kekuatan atau kelebihan anak, kepada kekuatan kelebihan anak. Karena ini kembali lagi bagaimana kita membangun lingkungan yang menyenangkan gitu ya, yang bahagia buat anak gitu ya. Bukan artinya juga ngikutin semua kemauan anak tanpa disiplin, tidak, tapi ketika motivasi itu muncul emang dari satu lingkungan yang menyenangkan, sehingga anak punya perspektif yang tetap positif di segala kesulitannya, dan itu terus memotivasi dia untuk semangat untuk maju ya. Untuk semangat untuk lanjut ya. Lanjut. Oke. Dan ya kadang-kadang memang sih itu juga tidak hanya peran kita di rumah, tapi juga peran guru ya kadang-kadang ya. Jadi itu ceritanya panjang, nanti kita bisa sesi-sesi berikutnya karena karena kadang-kadang kita juga membutuhkan untuk sesi parenting ini juga harus ada sesi dengan guru gitu, karena kadang-kadang guru kan juga perfeksionis ya gitu. Jadi guru kan juga suka saya tuh udah kasih kamu kemarin tuh, saya udah ngajarin kamu ini, kamu nggak ngerti-ngerti sih gitu ya kan. Betul Bu Dahlia, setuju. Kita orang tua perlu berpartner ya dengan guru, karena bagaimanapun kan ada waktu-waktunya anak kita bersama dengan mereka. Dan mungkin perlu diingat juga baik orang tua pun guru, satu hal lagi, kita memberi pujian ya kepada anak tidak hanya terkait kemampuan dia, tetapi suatu tindakan yang berupa sikap atau karakter itu yang seringkali kita miss ya. Untuk bisa saya baru mau nanyakan itu. Jadi rewarding itu perlu ya.
Rewardingnya mungkin bentuknya seperti afirmasi ya, ketika anak melakukan sesuatu kita memberikan afirmasi. Kalaupun kita memberikan rewarding, tidak dikondisikan. Artinya kalau kamu melakukan ini, misalnya kalau kamu bisa membereskan tempat tidur kamu, maka mama akan memberikan kamu mainan. Nah itu akhirnya anak motivasinya bukannya untuk tanggung jawabnya, tetapi iming-imingnya. Iming-imingnya, betul. Aduh. Iya, benar-benar. Iya, dulu tuh juga ada seorang tua gitu yang apa namanya, jadi dia anaknya nah ini lagi nih, pengen anaknya ikut casting gitu kan, casting untuk iklan, suatu iklan gitu. Ayo gitu, ini mama tuh udah nyetirin kamu jauh-jauh gitu, ini nanti dapat uang loh, kamu bisa untuk ditabung. Nah, ditabungnya sih bener, tapi uangnya itu gitu kan, gitu. Jadi akhirnya tuh anak begitu nyampe di tempat, mana uangnya? Kan malu ya orang tuanya gitu. Nah, jadi jangan. Nah itu salah satu motivasi yang dari luar ya Bu ya, jadinya ya, bukan dari dalam diri anak. Oke, baik, Coach Gerna, terima kasih banget waktunya. Jadi kita sudah bincang-bincang, ini saya tidak mau mengulur-ngulur waktu karena Coach akan ada mengajar ya. Nah, jadi kalau bisa kita buat kesimpulan, jadi bahwa nomor satu itu adalah hubungan yang sehat ya, hubungan yang baik, hubungan yang sehat. Kemudian kita juga menjadi memberikan teladan yang baik. Dan ya, terus kemudian juga kita selalu juga memberitahukan atau memperlihatkan bahwa masih ada harapan, selalu ada harapan. Jadi walaupun kita gagal pun juga itu adalah bisa diperbaiki, atau kegagalan itu lebih baik gagal sekarang daripada gagal nanti gitu. Seperti itu. Betul. Iya, jadi anak tuh mendengar juga bahwa ada sesuatu harapan dari orang tuanya. Ini perlu juga selain komunikasikan juga lewat sikap kita ya. Kondisi sulit apapun tetap kita punya harapan bahwa anak kita tuh suatu saat ya bisa berubah gitu, bisa menjadi lebih baik ya. Nah ini menolong terbangun motivasi dari dalam diri anak, jadi ada semangat karena ada harapan. Itu sesuatu yang orang tua inginkan dalam diri dia, tapi tentunya memang harus realistis ya, dan sesuai dengan kemampuan dan kondisi anak. Betul. Harus seimbang. Harus seimbang ya. Jadi itu tadi tadi harapan kalau dia gagal misalnya dalam pelajaran, tapi juga harapan kalau dia saat ini misalnya sedang berjuang melawan penyakitnya gitu. Jadi fokusnya kepada kemajuan ya. Menolong harapan itu juga bisa fokus tetap pada kemajuan yang tadi sedikit-sedikit, tapi kita tetap memberikan satu dorongan kepada anak. Ya, ada progres gitu ya. Walaupun kecil kita tetap memberikan itu kepada anak. Iya. Oke. Ada motivasi terakhir dari Coach Gerna? Bukan terakhir sih, motivasi untuk hari ini, untuk Sabtu ini. Jadi selain tadi kita sudah berterima kasih kepada semua yang join hari ini Sabtu pagi jam 10. Mungkin Coach Gerna ada satu tips atau motivasi buat orang tua yang berperan sebagai motivator anaknya sendiri dan motivator dirinya sendiri juga pastinya ya. Iya. Jadi motivasi yang kuat itu dari anak yang punya nilai diri yang sehat. Ketika anak punya nilai diri yang sehat, itulah yang mendorong dia terus berperilaku positif ya. Jadi perlu kita, dan itulah peran orang tua. Peran orang tua di dalam membangun kepercayaan diri ya, atau harga diri seorang anak itu dari rasa aman, rasa dikasihi dari orang tua. Itu membangun percaya diri yang positif, itulah yang membangun anak untuk berperilaku positif. Saya percaya kondisi apapun anak tetap punya perilaku yang positif, sudut pandang yang sehat. Nah itu didapat hanya dari orang tua atau orang-orang sekitarnya, bukan dari mana-mana. Betul ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Ini kita
pagi-pagi di hari Sabtu tanggal 29 Mei ini kita sudah mendapatkan banyak pencerahan. Jadi jadi rasa penerimaan juga ya, itu tadi. Oh Jadi, iya, betul. Rasa Iya, thank you Bu, bukan udah mengingatkan. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak sekali terima lagi kasih. Coach Gerna, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua di sini yang sudah join. Jadi tadi semoga memberikan pencerahan, dan terima kasih juga untuk Yayasan Busur Emas untuk selalu memberikan coach-coachnya yang bagus-bagus ini, yang sangat memotivasi. Dan apabila teman-teman di sini atau yang sudah join ini ingin berhubungan atau ingin melanjutkan konseling dengan Coach Gerna, ini bagaimana caranya, Coach? Bisa menghubungi saya di nomor 0813 di nomor WA-nya ya? Iya, 82440, atau bisa melalui Yayasan Busur Emas ya. Oke, Yayasan Busur Emas. Kita ada Oke. counseling centernya dan coaching centernya di sana. Ya. Oke, jadi tunggu tadi nomornya 081 sebentar Coach. 0813 865 82 440. Oke, saya tulis di sini dulu ya. Kita sudah semua teman-teman yang di sini ingin, atau kalau tidak juga 0813 865 82 440. Oke, ini dengan Coach Gerna ya, dengan Coach Gerna Tumeng. Oke, terima kasih banyak Coach Gerna, sangat memotivasi sekali, insights-nya banyak, dan semoga kita bisa melanjutkan lagi dengan berbagai perbincangan berikutnya, karena motivasi ini akan tidak pernah berhenti ya, Coach Gerna ya. Dan dengan senang hati. Iya, terima kasih, sama-sama, dan kita bersama-sama bisa mengembalikan senyum sehat anak Indonesia yang benar-benar termotivasi ya. Ya, senang sekali bisa join di acara ini. Terima kasih Yayasan Kanker Indonesia untuk kesempatan yang diberikan ya, Bu Dahlia. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih, sehat-sehat selalu ya Coach Gerna. Oh iya, sehat-sehat untuk Bu Dahlia dan orang tua yang telah join pada pagi hari ini. Baik. Terima kasih banyak. God bless you too. Thank you. Happy weekend ya. Happy weekend. Bye. Bye. Oke, so teman-teman semuanya, terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah join di perbincangan kali ini, Yayasan Kanker Anak Indonesia dengan Yayasan Busur Emas bersama Coach Gerna Situmeang. Dan kita tadi berbincang-bincang mengenai bagaimana peran orang tua membangun motivasi anak. Oke, dan tadi sudah panjang lebar dijabarkan di sana di perbincangan kami pagi ini, dan nanti bisa diunduh atau bisa didengarkan kembali di IGTV Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan bagi teman-teman semuanya yang sudah ikut bergabung di sini, yang ingin turut membantu, turut mendukung kegiatan dan turut berbagi kasih bagi anak-anak, adik-adik yang berjuang melawan kanker, dapat menghubungi DM dan melalui bio yang ada di Yayasan Kanker Anak Indonesia di IG, di Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia ini. Oke, so semuanya terima kasih sekali lagi yang sudah join, dan bagi semuanya yang di rumah selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bersyukur, dan selamat berweekend. Terima kasih, saya Dahlia Sarjono untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Bye.